Konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama, peranan akuntansi manajemen. Nah, informasi akuntansi akan menghasilkan planning atau perencanaan, controlling atau pengendalian, dan decision making atau pengambilan keputusan. Planning membutuhkan penetapan tujuan dan mengidentifikasi metode yang tepat agar perusahaan bisa mencapai tujuan. Controlling berupa aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi, rencana, dan tindakan korektif yang diperlukan. Di controlling ini butuh feedback. Kenapa? Soalnya manajemen mengevaluasi atau memperbaiki kontrol yang sudah ditetapkan. Nah, yang terakhir, decision making atau pengambilan keputusan. Decision making adalah proses memilih di antara beberapa alternatif. Nah, untuk decision making ini, saya yakin teman-teman semua sudah sangat sering melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada awalnya, akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Perkembangannya, akuntansi manajemen berorientasikan pada penentuan kos produk atau biaya produksi dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan perusahaan dan pemakai internal lainnya. Selanjutnya, tahun 1950-an dan 1960-an telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen. Dan pada tahun 1980-an dan 1990-an, praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial dan telah banyak ditemukan kekurangannya. Semakin ke era sekarang, akuntansi manajemen semakin berkembang. Pada awalnya hanya fokus di biaya produksi, sehingga hal itu harus dikembangkan. Jadi bukan hanya produk saja yang harus diperhatikan akuntansi manajemen ini. Harus mempertimbangkan pelanggan dan kondisi ekonomi lainnya yang selalu berkaitan. Maka akuntansi manajemen perlu mengembangkan ilmu yang bernilai tambah. Arah akuntansi manajemen, akuntansi harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, ditinjau dari pemakai informasi. Untuk akuntansi keuangan, pemakainya itu pihak eksternal perusahaan. Akuntansi digunakan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan untuk pihak pengguna di luar perusahaan atau pihak eksternal, misalnya para pemegang saham atau investor, pemerintah, instansi pemerintah, pajak, kemudian kreditur, ataupun analis keuangan. Sementara untuk akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan. Maka, pemakai informasinya untuk akuntansi manajemen adalah pihak internal perusahaan. Di antaranya adalah para manajer, eksekutif, supervisor, bagian penjualan dan karyawan serta bagian administrasi. Perbedaan kedua ditinjau dari sisi fokus informasi. Untuk akuntansi keuangan, fokus informasi yang disajikan dalam akuntansi keuangan merupakan hasil aktivitas akuntansi dari periode sebelumnya atau data historis. Sedangkan fokus informasi yang disajikan pada akuntansi manajemen cenderung berorientasi untuk masa yang akan datang. Perbedaan yang ketiga ditinjau dari rentang waktu. Untuk akuntansi keuangan, dilakukan pada periode tertentu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang kurang fleksibel dibandingkan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh akuntansi manajemen. Karena penyajian laporan akuntansi pada akuntansi manajemen tidak memiliki periode tertentu.
dan dapat dilakukan kapan saja jika dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan. Perbedaan yang keempat ditinjau dari lingkup informasi. Untuk akuntansi keuangan, menyajikan informasi keuangan mengenai aktivitas perusahaan secara keseluruhan, misalnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Sementara untuk akuntansi manajemen disajikan hanya pada bagian tertentu dalam perusahaan, dan informasi yang disajikan oleh perusahaan lebih bersifat rahasia dan berhubungan dengan internal perusahaan, misalnya laporan biaya dan laporan gaji. Perbedaan yang kelima ditinjau dari sifat informasi. Sifat informasi untuk akuntansi keuangan membutuhkan tingkat ketepatan yang tinggi, objektif, bisa diuji kebenarannya, serta akurat. Informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tabu, sedangkan sifat akuntansi pada akuntansi manajemen tidak harus mengikuti kriteria tertentu karena lebih bersifat untuk konsumsi internal. Pada prinsipnya, informasi yang disajikan pada akuntansi manajemen harus relevan dan mampu membantu manajemen dalam pengambilan suatu keputusan, baik itu keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Metode pembebanan biaya. Terdapat 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama yaitu direct tracing, adalah pengidentifikasian atau pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Kemudian ada drive tracing. Ini bergantung pada faktor-faktor sebab dan akibat, yaitu penggunaan penggerakan untuk membebankan biaya pada objek biayanya. Penggerakan yang dimaksud ialah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya tersebut. Kemudian ada allocation, ialah pembebanan biaya secara tidak langsung pada objek biaya. Nah, pengalokasian biaya tidak langsung ini didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan, makanya dinamakan assumed relationship.